Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan membahas Tokyo Revenger chapter terbaru, yaitu chapter 240. Daripada berbasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Sesuai dengan lanjutan dari chapter sebelumnya, pada chapter 239 minggu lalu, kita melihat Takemichi, Akai, dan Shifuyu pergi ke sebuah acara penghargaan untuk desainer muda. Mereka pergi ke sana untuk mendukung Mitsuya dalam kompetisi tersebut. Model satu persatu keluar. Tiba waktunya di mana model yang menggunakan pakaian yang didesain oleh Mitsuya keluar. Mitsuya mengatakan konsep atau nama desainnya itu adalah The Twin Dragon, yang dimana kita tahu bahwa The Twin Dragon adalah julukan Draken dari Mitsuya. Singkat cerita, tiba waktunya pengumuman pemenang, dan pemenangnya adalah Mitsuya. Namun Mitsuya menolak kemenangan tersebut, dan Mitsuya memilih untuk bergabung dengan tim yang dibuat oleh Takemichi. Dan perlahan masa depan pun berubah. Chapter 240, panel manga memperlihatkan bengkel D&D. Terlihat Akai dan Takemichi duduk di sofa. Di sana Takemichi berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Pada akhirnya kita harus mengatakannya juga. Benar kan? Kita harus memberitahu dia kalau dia dipecat sebagai tim manajer." Tiba-tiba terdengar seseorang berkata, "Kalian sedang membicarakan apa?" Seketika itu Takemichi pun menjadi sedikit kaget, dan orang yang berkata itu adalah Shifuyu. Dengan wajah yang tersenyum, Shifuyu berkata, "Kalian ngapain bisik-bisik berdua?" Takemichi dan Akai melihat ada Shifuyu di sana, seketika itu menjadi sedikit gugup dan berkata, "Bisik-bisik apa? Bukan apa-apa kok, Shifuyu." Namun walaupun sangat gugup antara Takemichi dan Akai, di sana Takemichi berusaha berkata kepada Akai dengan berbisik, "Ayo Akai, katakan bahwa seleramu sangat buruk dan kau dipecat. Kita kan sudah setuju tadi. Ayolah Akai." Di sisi Akai yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, perlahan Akai membalas, "Bodoh, kau jangan keras-keras, nanti dia mendengarnya." Tiba-tiba di sana Shifuyu memasang wajah yang serius dan berkata, "Takemichi, saat aku melihat Mitsuya di atas panggung, aku memikirkan sesuatu." Takemichi dan Akai yang mendengar Shifuyu berkata seperti itu menjadi sedikit kaget. Dan beberapa saat kemudian, Takemichi, Inui, Shifuyu dan juga Akai pergi ke taman, di mana mereka pergi untuk menemui Mitsuya. Di sana Mitsuya berkata, "Ada apa Shifuyu? Formalitas macam apa ini?" Mendengar Mitsuya berkata seperti itu, Shifuyu pun menjawab, "Mitsuya, maukah kau menggantikan peranku dalam tim?" Takemichi dan Akai hanya bisa terdiam. Sedangkan di sisi Mitsuya, di sana dia berkata, "Apa maksudmu Shifuyu?" Mendengar itu, Shifuyu pun langsung berkata, "Yang pastinya keterampilanku dalam penasehat masih kurang bila dibandingkan denganmu. Kau pasti akan menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan diriku." Mendengar Shifuyu berkata seperti itu, Takemichi dan Akai pun terlihat senang. Sedangkan di sisi Mitsuya, di sana dia berkata, "Baiklah, aku terima tawaranmu Shifuyu. Jadi sekarang aku akan segera mendesain ulang seragam dan juga logonya." Tentu saja, hal yang dikatakan oleh Mitsuya membuat Akai dan Shifuyu sangat senang. Tapi berbeda dengan Takemichi dan Akai, Shifuyu malah terlihat sedikit tidak setuju dan berkata, "Tunggu, kurasa itu sudah terlalu." Mitsuya pun berkata, "Kita akan melawan Kanto Manjigen, jadi kita harus benar-benar serius." Shifuyu hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Sedangkan Mitsuya, di sana dia memandang ke arah Takemichi dan berkata, "Ngomong-ngomong Takemichi, Pancin dan Peian akan bergabung dengan kita. Aku akan menantikan pertemuan itu." Bukan hanya Mitsuya, tapi Inui juga berkata kepada Takemichi, "Aku juga berkabar dengan Kawata bersaudara." Semayan membalikkan fakta bahwa dia tidak diundang terlebih dahulu. Sambil tersenyum, Akai juga berkata, "Kita ini perkumpulan orang-orang bodoh." Setelah Akai berkata seperti itu, Mitsuya pun berkata, "Maka dari itu, ini akan membuat kita menjadi bersembilan, dan anggota pendirinya adalah Takemichi." Sambil mengempalkan tangan ke arah Takemichi, Mitsuya melanjutkan perkataannya, "Kami mengenalkanmu, Kapten." Takemichi pun tersenyum mendengar perkataan dari Mitsuya. Di sisi Mitsuya, di sana dia bertanya kepada Takemichi, "Oh ya Takemichi,
Apakah kau akan mengundang orang lain lagi? Mendengar perkataan dari Mitsuya, Takemichi pun menjawab, "Ya, aku tahu satu orang yang harus diundang." Beberapa hari kemudian, terlihat Takemichi bertemu dengan Takeomi. Di sana Takemichi meminta kepada Takeomi untuk mempertemukannya dengan Senju. Takemichi juga mengatakan kepada Takeomi bahwa selama ini Senju tidak pernah mengangkat teleponnya. Mendengar semua penjelasan dari Takemichi, Takeomi pun berkata, "Semangatnya rendah. Setelah konflik itu, dan sekarang ikutlah denganku, Takemichi." Takemichi pun mengikuti Takeomi, di mana Takeomi mengajak Takemichi ke area pertarungan dari geng Brahma. Berbeda dengan sebelumnya, saat Takemichi pertama kali datang ke sana, area tersebut sangat ramai, di mana dipenuhi oleh beberapa dari anggota dari Brahma. Dan sekarang, area tersebut sangatlah sepi. Terlihat seseorang sedang duduk, dan orang itu adalah Kawaragi Senju, mantan pemimpin dari salah satu 3 dewa, yaitu Brahma Geng. Takemichi pun perlahan duduk, dan terlihat di sana Senju langsung berkata, "Cukup Takemichi, aku sudah mempelajari kesalahanku dalam pertarungan tersebut. Aku tidak punya kesempatan menang melawan Maiki ataupun Sword, dan karena kekalahanku itu, Brahma sudah berakhir." Mendengar Senju berkata seperti itu, dengan wajah yang serius, Takemichi berkata, "Tidak Senju, ini masih belum berakhir." Namun di sisi Senju, di sana dia sedikit tersenyum karena Takemichi dan berkata, "Ini sudah berakhir, tidak ada yang tersisa dariku." Namun Takemichi tetap mengatakan bahwa ini belumlah berakhir. Tiba-tiba di sana Takeomi berkata, "Senju, kau akan menyesali ini nanti. Impianmu adalah menjadi yang terkuat kan? Dan saudara-saudaramu maju ke depan dan tersesat, tapi aku tidak terkendali. Haruchiyo, tersesat bukanlah salahmu." Mendengar Takeomi berkata seperti itu, Senju pun menjawab, "Kau salah. Aku sudah merahasiakan ini untuk waktu yang sangat lama. Alasan kenapa Haruchiyo menjadi orang yang sangat mengerikan dan drug impulsivity miliknya Maiki. Akulah yang bertanggung jawab pada semua itu." Seketika itu, Takemichi pun kaget mendengar semua perkataan dari Senju, dan Takemichi berkata, Apa maksudmu Senju?" Senju pun menceritakan, "Sebuah rahasia terbongkar. Kita dibawa flashback ke masa lalu. Terlihat anak kecil yang sedang berlarian bersama, dan anak kecil tersebut adalah Maiki, Baji, Haruchiyo, dan juga Senju." Senju berkata di dalam ceritanya tersebut, "Aku yang selalu mengikuti mereka dari belakang." Pembahasan manga Tokyo Revenger chapter 240 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Di chapter kali ini, kita melihat bahwa Shifuyu menyadari bahwa dia tidak memiliki skill untuk menjadi penasihat dalam tim Takemichi, dan Shifuyu pun akhirnya melepaskan jabatannya itu kepada Mitsuya. Dan logo serta baju dari tim Takemichi akan berganti, dan beberapa mantan dari anggota Tokyo Manji Gang atau mantan Tokyo Manji Gang akan segera bergabung dengan tim Takemichi. Paehan, Pancin, dan juga Kawata bersaudara, Smile dan Angry. Dan kita akan menantikan momen dimana pakaian baru dari tim Takemichi akan dibuat oleh Mitsuya. Dan sebuah rahasia terbongkar. Senju merasa sangat terpukul atas kekalahannya melawan Maiki. Dan juga Senju mengatakan rahasia yang sangat besar, di mana ternyata Senju, Baji, Maiki, dan Haruchiyo adalah teman masa kecil. Tidak dipungkiri lagi, chapter selanjutnya kita akan melihat alasan kenapa Maiki mendapatkan drug impulsivity dan kenapa juga Haruchiyo menjadi sangat kejam. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.